Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan juga selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan Mapen Channel, channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ataupun menonton info terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe, membantu berkembangnya channel ini. Yang belum subscribe bisa membantu subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi atau berbagi ilmu tentang pertanyaan dari salah satu teman, yaitu jenis tanah yang bagaimana sih yang sesuai untuk tanaman kopi agar produksi kopi bisa maksimal. Jadi kita akan kupas bersama, yaitu jenis tanah memang sangat berpengaruh ataupun sangat membantu untuk pertumbuhan atau berkembangnya pohon kopi nanti, yang kaitannya dengan produktivitas tentunya. Apalagi untuk jenis kopi robusta, yaitu mempunyai kriteria tersendiri. Akan kita bahas langsung saja, yaitu jenis tanah yang sesuai itu ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tanah dengan kedalaman efektif yang cukup dalam, lebih dari 1 meter. Jadi gini maksudnya, ketika kita akan melakukan penanaman pohon kopi dengan usia yang masih muda kayak gini, dari bibit kopi misalkan cabutan ataupun dari polybag, sebelum kita tanam, nah ini kebetulan baru kita tanam sekitar sebulan yang lalu. Sebelum kita tanam itu sebaiknya kita membuat kowen ataupun lubang penanaman terlebih dahulu. Jadi lubang penanaman kita buat kurang lebih 60 kali 60 dan kedalaman kurang lebih 1 meter ya, paling enggak 80. Jadi sebelum kita tanam itu kita buat lubang tanam, yang mana tanah galiannya itu, yang tanah bagian atas itu dipisah dengan tanah galian yang bagian dalam. Jadi tanah yang bagian atas bisa dicampur dengan pupuk kandang ataupun kompos lainnya sebelum dilakukan penanaman. Jadi yang dimaksud dengan kedalaman ataupun kedalamannya efektif itu ketika kita membentuk saat mulai penanaman. Jadi nantinya kan akar kopi itu bisa untuk pohon kopi itu bisa menjalar jauh di dalamnya itu. Jadi untuk membantu memudahnya akar kopi untuk berkembang, itu kita harus membuat lubang tanam yang lebih lebar ataupun lebih dalam. Nanti dikasih pupuk untuk membantu kesuburannya dalam merangsang pertumbuhan akar. Baik, yang kedua yaitu mempunyai pH sekitar 6,5. Jadi tanah yang ideal atau yang cocok itu untuk pohon kopi itu mempunyai pH kurang lebih 6,5. Jadi misalkan pH-nya kok tidak sampai ataupun kelebihan, itu bisa direkayasa. Jadi bisa dilakukan pemberian unsur-unsur hara atau unsur pupuk kimia lainnya untuk menyesuaikan atau menstabilkan pH tanah. Jadi itu bisa dilakukan dengan teknik tertentu. Yang ketiga itu tanah yang gembur. Jadi pohon kopi memang suka atau cocok dengan pertumbuhan di tanah yang gembur. Nah, misalkan sebelum penanaman itu teman-teman bisa melakukan pencangkulan atau pengolahan tanah terlebih dahulu. Jadi untuk menggemburkan tanah agar nantinya setelah penanaman pertumbuhan akar
dan lain sebagainya itu bisa berkembang dengan maksimal. Yang ketiga, berdrainase yang baik. Jadi tujuan drainase ini untuk mengatur air hujan. Jadi ketika musim hujan pohon kopi tidak terlalu banyak air hujan, jadinya tidak terjadi pembusukan pada akar. Biasanya kan kalau kelebihan air itu terjadi pembusukan pada akar. Untuk itu dibuat atau dibikin drainase untuk mengatur kadar air yang mengalir ataupun membasahi daerah perakaran pohon kopi. Jadi untuk lahan miring itu teman-teman bisa melakukan dengan terasiring misalkan, ataupun untuk lahan yang datar itu teman-teman bisa membuat kowen ataupun roda di samping pohon kopi tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu cukup tersedia air. Atau cukup tersedia air maksudnya misalkan untuk musim penghujan gini, ini kan awal musim penghujan. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan yang tadi pembuatan kowen. Jadi pembuatan kowen itu untuk salah satunya yaitu untuk mengatur ataupun menampung air hujan. Jadi ketika kita membuat kowen dan kita masukkan seresah ataupun organik dari ranting ataupun dari daun, kita masukkan ke situ, ke kowen, jadi untuk menyimpan ataupun menampung air hujan, jadi akan membantu kesuburan. Di samping itu misalkan kita melakukan ketika di musim kemarau pada pohon kopi itu untuk mengatur atau menjaga ketersediaan air, atau paling enggak ini kelembapan, kita bisa memberi batang pisang ataupun menutup dengan daun-daunan ataupun apa, atau membiarkan rumput yang tumbuh di di sekitar akar pohon kopi. Itu kan membantu kelembapan ya. Nah, kalau kayak gini di musim hujan ini rumput-rumput harus dicabuti karena kesediaan air kan penuh untuk di musim hujan. Beda dengan di musim kemarau. Jadi ini dilakukan untuk penutupan tanah di sekitar akar pohon kopi. Yang selanjutnya, tersedianya unsur hara, terutama unsur kalium ataukah. Jadi unsur hara itu sangat diperlukan. Jadi pupuk dasar ataupun pupuk pertama itu untuk tanaman kopi itu sebetulnya pupuk organik teman-teman, baik dari kompos ataupun pupuk kandang. Jadi kalau pupuk kimia itu kan pupuk booster atau pupuk penyepat, tapi pupuk dasar itu sebenarnya pupuk organik. Jadi unsur hara itu harus terpenuhi. Untuk yang dari alam itu kita bisa memanfaatkan pupuk kandang, bisa ditempatkan di kowen ataupun rorak kayak gini, atau bisa memanfaatkan sabut kelapa ini untuk membantu ketersediaannya unsur K. Yang selanjutnya, tersedia bahan organik. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ketersediaan bahan organik baik dari pupuk kandang, dari kompos seresah, dari ranting, cabang, daun dan sebagainya, juga dari kotoran-kotoran lainnya, jadi yang bersifat organik. Jadi misalkan kita baru saja membuat lahan perkebunan itu yang dari agak hutan misalkan, itu dijamin secara otomatis itu terpenuhi pupuk organik. Jadi banyak dedaunan yang sudah membusuk ataupun yang lain sebagainya. Jadi unsur humus atau kesuburan tanah itu tersedia.
dilihat dari yang selanjutnya, itu dari visual. Itu bisa kita lihat untuk jenis tanah yang mempunyai kesuburan yang tinggi itu biasanya warnanya itu coklat kehitaman, teman-teman. Jadi tanah yang subur itu macam-macam tanah kan, biasanya ada yang warna coklat pekat, ada yang coklat kehitaman. Itu yang subur. Biasanya untuk tanaman kopi itu yang cocok yaitu warna merah agak coklat, itu agak kehitaman. Jadi sifatnya tanah yang model kayak gitu itu gembur, jika mempunyai kesuburan. Itu rekomendasi untuk jenis tanaman kopi. Namun semua itu bisa dibuat, tergantung kita perawatan untuk jenis tanah itu, perawatan dan pemupukan. Jadi unsur hara ataupun dan sebagainya itu bisa direkayasa. Jadi namun untuk faktor alam itu ciri-ciri tanahnya ya kurang lebihnya kayak gitu. Baik, kayaknya cukup sekian, cukup jelas penjelasan tentang jenis tanah yang sesuai untuk tanaman kopi agar produksi bisa maksimal. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa tanya dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kiranya cukup saya dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.